Selamat tahun baru. Kita masuki tahun ini dan kita sangat bersyukur bahwa kita bisa memulai dengan tema yang baru, di mana sepanjang tahun ini kita akan fokus dan belajar tentang a life in Christ. Bagaimana kita bisa menjadi hidup di dalam Kristus. Ada buku yang kita akan baca bersama-sama sepanjang 1 tahun ini dan saya sangat semangat, saya berdoa dan saya betul-betul mengharapkan Tuhan bekerja dengan cara luar biasa dalam hidup kita sepanjang tahun 2021 ini. Saya tahu tahun 2020 adalah tahun yang unik, tahun yang penuh dengan tantangan, tapi saya bersyukur Tuhan bisa membawa kita melewati tahun 2020. Nah, kita akan memulai bersama-sama tahun 2021 dengan belajar dari tema No Other Foundation. Jadi tidak ada dasar lain lagi selain daripada Kristus. Kita sepanjang 1 bulan Januari ini akan belajar bagaimana kita bisa membangun secara kerohanian kita, membangun jemaat kita di atas dasar Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami bisa memulai tahun 2021 dengan Engkau. Bantulah Tuhan supaya kami bisa belajar Tuhan, apa artinya membangun di atas dasar Engkau sendiri. Bantu kami menjadi orang yang bukan hanya semakin bertambah pengetahuan kami, tapi kami juga mendapatkan satu kebijaksanaan dari kebenaran firman Engkau. Dan kami sendiri Tuhan makin bertumbuh di dalam kami bisa menghidupi dan mempraktekkan dan mengaplikasinya dalam hidup kami sehari-hari. Sertai hamba-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tahu bahwa di dunia, walaupun kita tahu kita ini adalah umat manusia, tapi dunia ini membagi kita atas 11 pembagian. Baik itu demografi, ekonomi, secara suku bangsa kita, atau secara seks, secara geografi, secara bahasa, secara pendidikan, secara rohani. Ada 11 pembagian, sehingga hari ini kalau kita lihat begitu banyak pembagian yang ada. Tapi hari ini kita akan lihat bahwa di mata Tuhan, Tuhan nggak melihat itu 11. Tapi Tuhan melihat itu sebagai 2 bagian. Kita akan sama-sama belajar di buku 1 Korintus. Ini adalah jemaat yang Paulus mulai dan dia bangun. Dan dia tinggal di sana selama 1,5 tahun. Dan saat itu dia harus pergi dan meninggalkan jemaat. Dan satu hari dia mendapatkan jemaat sudah berumur kira-kira 5 tahun. Masih muda tapi juga masih belum terlalu tua. Tapi jemaat itu sendiri sangat banyak dipengaruhi oleh keduniawian yang ada dari luar. Justru yang diharapkan Paulus adalah bagaimana jemaat ini bisa mempengaruhi dunia. Tapi yang terjadi dunia, budaya mereka, kultur mereka, apa yang banyak dihidupi orang sekitar mereka, itulah yang sudah mulai masuk ke dalam jemaat. Di 1 Korintus 2, Paulus katakan ada 2 jenis aja di mata Tuhan. Satu, manusia duniawi atau naturalnya dalam daging. Dan satu lagi adalah manusia rohani. Manusia duniawi itu tidak menerima Roh Kristus. Mereka bisa datang ibadah, bahkan mungkin mendengar khotbah seperti hari ini mendengar, tapi mereka nggak akan pernah bisa mengerti. Tapi manusia rohani adalah manusia yang sudah lahir baru. Makanya disebut manusia rohani. Jadi di mata Tuhan hanya 2. Orang yang nggak percaya atau orang yang percaya. Orang yang tidak diselamatkan atau orang yang kudus di mata Tuhan. Nah kemudian sesudah itu dia mulai bicara di buku 1 Korintus 3. Yang menjadi tema kita pada bulan ini. Di 1 Korintus 3, dia mulai bicara, oke, sekarang saya mau bicara hanya kepada manusia rohani saja. Yaitu kepada orang-orang yang sudah diselamatkan dan sudah lahir baru, sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dan dia bilang, itu pun di antara ini ada 2 kategori juga. Sama-sama manusia rohani. Sudah lahir baru. Roh Kudus sudah tinggal di dalam dia. Tetapi bedanya,
Satu ini yang stagnan, tidak bertumbuh. Yang satu lagi yang senantiasa bertumbuh. Nah, inilah yang akan kita bahas bersama-sama hari ini. Kita baca di 1 Korintus 3 ayat yang pertama. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Paulus ingat saat ketika dia baru memulai jemaat, dan orang-orang di Korintus mulai menjadi murid dia, dan mereka masih bayi Kristen. Karena itu dia belum bisa kasih makanan keras, karena sifat, nature daripada bayi adalah minum susu, belum punya gigi mereka. Gak mungkin mereka bisa ngunyah sendiri. Jadi Paulus tahu mereka masih bayi, makanya dia kasih susu. Kasih cerita-cerita tentang Yesus. Kasih cerita tentang prinsip-prinsip bagaimana menjadi pengikut Yesus, menjadi Kristen. Asas-asas dasar saja. Dan itu yang dia berikan. Karena dia bilang saat itu kamu belum bisa menerima, belum ada gigi. Dan itu normal. Tapi sesudah itu dia mulai bicara. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Nah, ini yang jadi masalah. Ini sudah 5 tahun berlalu, kok kamu masih minum susu? Jadi istilahnya sekarang dia bicara, kalau kamu hanya baby Christian, saya bisa ngerti kamu minum susu. Tapi sekarang kamu harusnya sudah berdewasa. Saya mau tanya kepada kita semua di sini. Kalau kita menemukan anak kita sudah umur 10 tahun, umur 15 tahun, masih minum susu dan belum mau ngunyah sendiri. Kita anggap itu normal atau enggak? Enggak. Dan inilah yang Paulus katakan, ini kamu sebenarnya sudah manusia rohani. Kamu punya Roh Kudus, kamu bisa dipimpin Roh Kudus. Kamu harusnya memiliki buah Roh Kudus. Tapi kamu bersikap sepertinya kamu itu masih duniawi. Padahal kamu bukan lagi manusia duniawi, kamu sudah manusia rohani. Dan dia mulai kasih tahu beberapa karakteristik daripada orang-orang seperti itu, di mana orang itu tidak bertumbuh, orang itu tidak dewasa, masih immature. Dia katakan, sebab begini, jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ini 2 tanda pertama. Iri hati dan perselisihan. Iri hati artinya begini. Lihat orang lain senang, kitanya nggak senang. Lihat orang lain lagi menderita, nggak senang, justru kita senang. Karena fokus kita adalah diri kita sendiri. Kita lihat orang lain di-encourage, dipuji, kita nggak suka. Itu adalah ciri-ciri daripada orang-orang yang tidak dewasa. Orang yang dewasa kebalikan. Kalau ada orang lain yang bertumbuh, ada orang lain berhasil, ada orang menjadi lebih baik, dia bersyukur, dia turut bergembira. Bukan sebaliknya, karena fokus dia adalah orang lain, bukan lagi hanya kepada dirinya sendiri. Ini yang kita sering lihat. Apalagi, kamu bisa lihat tanda waktu anak kecil. Saya masih ingat waktu anak saya masih kecil sekali. Itu begitu dia lihat ada saudaranya mendapatkan atau anak lain mendapatkan kue yang lebih gede, dia langsung, kenapa saya nggak bisa dapat gede? It's not fair. Lihat orang bisa dapat mainan itu, kenapa saya nggak boleh? It's not fair. Gampang untuk bisa iri hati. Kenapa kalau dia boleh diperbolehkan untuk main, kok saya enggak? It's not fair. Hari ini ada nggak tanda-tanda karakteristik seperti itu yang ada pada kita? Kok dia boleh, kok saya enggak?
Yang lain lagi adalah perselisihan. Kita lihat biasanya kalau masih kecil, anak masih kecil, mereka nggak berantem. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka adu mulut, jerit, adu bicara. Itu yang mereka lakukan. Kenapa mereka lakukan itu? Karena ada sesuatu yang mereka tidak suka, tidak sesuai pengharapan ekspektasi mereka. Karena itu mereka mulai bertengkar. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang tidak mature. Sehingga pertengkaran itu membawa kepada perpisahan atau ada divisi. Paulus katakan gini, karena jika ada yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Mereka bertengkar, kemudian mereka mulai bertengkar hal-hal yang gak penting-penting gitu. Ada perbedaan, mereka kemudian bertengkar, suka berargumentasi. Beda antara kita bertanya dengan kita mempertanyakan. Sangat bagus, saya senang anak kecil yang suka bertanya, oke, tapi kalau mempertanyakan untuk argumentasi, untuk supaya egonya yang terpenuhi, itu masih tanda-tanda orang tidak mature, masih kayak anak kecil. Dan problemnya lagi, mereka sudah mulai ada klik. Dia mulai mendapatkan orang-orang yang bisa sekongkol dengan dia atau membela dia. Bahkan mereka mulai lihat, oh ini beda itu, saya cenderung maunya ikut ini. Dan mereka hanya tertarik mendengarkan, oke, siapa yang ngajar, siapa yang mimpin grup ini, siapa yang ini. Sangat melihat kepada hal-hal itu. Itu adalah tanda-tanda orang yang masih belum dewasa. Apakah tanda-tanda itu ada di Anda? Ada atau tidak? Kita harus bisa tahu persis tanda-tanda ini. Karena kalau enggak, kita sendiri enggak bisa aware, akhirnya susah untuk kita sendiri bisa bertumbuh. Sekarang saya mau bicarakan, bagaimana kalau gitu? Kita sudah tahu tanda-tanda enggak dewasa. Sekarang kita juga mau tahu tanda-tanda dewasa itu apa dan bagaimana kita bisa berdewasa. Supaya manusia rohani kita ini bisa bertumbuh. Kita ini sudah manusia rohani. Kalau kamu adalah murid Yesus, kamu Kristen, kamu ini by nature sudah manusia rohani. Tapi harus ada hal yang Tuhan lakukan, ada hal yang bagian kamu harus lakukan supaya kamu bisa bertumbuh. Nah, ini yang saya mau kita fokus supaya kita bisa belajar bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani. Sangat menarik, Paulus memakai 3 metafor atau analogi untuk bisa menggambarkan ini. Yang pertama dia gunakan family, keluarga. Bagaimana secara keluarga, ya kita dalam keluarga kita membesarkan anak kita, bayi kita menjadi dewasa. Kita kasih susu, tapi kemudian harus kasih makanan yang keras. Kemudian metafora kedua, dia ada bicara tentang ladang. Kita sudah tahu ya, dari Injil, berapa sering Yesus mengambil perumpamaan tentang benih yang dia tabur di ladang. Dan Paulus mengambil dari sana dan menceritakan kepada orang supaya kita mengerti bagaimana supaya kita bisa berdewasa. Lihat, belajar dari bagaimana tanaman itu bisa bertumbuh di ladang. Dan yang ketiga adalah dia bicara dari sisi bangunan. Bagaimana bangunan itu sangat penting mempunyai pondasi yang benar. Seberapa tinggi dan seberapa luas kita bisa membangun, seberapa nanti bisa efektif atau tidak, sangat bergantung kepada pondasinya. Nah, kita sama-sama akan lihat kepada 3 hal metafor ini. Nah, kita akan belajar prinsip-prinsip supaya kita bisa bertumbuh di dalam manusia rohani kita. Di 1 Korintus 3 ayat 5, Paulus katakan, jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Kenapa dia mulai bicara apakah? Kenapa dia nggak tanya siapakah Apolos? Siapakah Paulus?
Karena dia lihat orang ini sudah melihat Apolos dan Paulus bukan lagi sebagai seorang pribadi. Tapi mereka melihat mereka hanya sebagai status. Wah, gua ini sama Paulus ini. Wah, gua ini sama Apolos ini. Jadi karena mereka secara budaya, mereka secara kultur, orang-orang di Korintus ini sangat-sangat mengidolakan, meninggikan yang namanya status. Kalau dia pintar bicara, kalau orangnya kaya, kalau orangnya punya pengetahuan luar biasa. Waduh itu. Jadi ini yang menjadi fokus mereka. Bukan lagi orangnya, tapi status. Dan inilah yang Paulus mau hancurkan. Dia bilang, kalau selama kamu lihat itu hanya menjadi status. Bahkan kalau kamu jadikan murid Yesus hanya sebagai status. Oh, saya ini adalah anak Allah hanya sebagai status. Kamu akan bermasalah. Jadi dia bilang jangan lihat itu. Ini adalah 6 hal yang saya akan sebut growth. Dan ini adalah 6 hal yang kita bisa belajar sama-sama bagaimana supaya kita bisa bertumbuh. Dia katakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saya mau mulai dari bangunan Allah, kemudian saya akan bicara tentang ladang Allah. Di ayat 10-nya, dia bilang di sini, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dia bilang pondasinya sangat penting. Dan poin saya yang pertama supaya kita bisa bertumbuh adalah kita perlu grounded. Berakar. Berakar daripada siapa? Berakar pada Yesus. Yesus harusnya menjadi akar dan pondasi kita. Nggak bisa yang lain lagi. Nggak bisa karena karisma pemimpin, atau karena stylenya, karena saya letak lokasinya gereja, atau karena sosial ekonomi gereja. Itu bukan groundnya, bukan fondasinya. Efesus 4 dan 14 bilang, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kenapa Paulus di buku Efesus katakan tentang itu? Kenapa dia katakan lagi bukan lagi anak-anak? Karena anak-anak ciri-ciri yang tidak dewasa itu gampang untuk diombang-ambingkan. Kenapa? Karena mereka tidak grounded, tidak berakar. Hari ini saya tahu ya, masa COVID banyak sekali orang kemudian inilah, karena sekarang ada waktu di rumah, ada melalui YouTube atau apa. Saya mau kita tahu, bagi kita yang sudah lebih berdewasa sebagai Kristen, penting untuk kita memastikan saudara-saudari kita yang masih muda dalam Kristus untuk berakar di dalam ajaran yang sehat. Karena banyak sekali orang cuma mau, dan tanpa disadari mereka nggak bisa bedakan ini ajaran sehat atau enggak. Dan mereka hanya ambil begitu saja. Dan ini yang Paulus katakan, hati-hati kalau enggak mereka bisa diombang-ambingkan berupa-rupa pengajaran. Bahaya sekali. Dan ini tugas kita bagian dewasa untuk membimbing, memastikan adik-adik kita bisa bertumbuh secara rohani. Makanya kita kelas pelajaran lanjutan. Kita harus pastikan bahwa orang terus bertumbuh supaya betul-betul terus dibimbing, supaya betul-betul kita bisa grounded. Dan hal yang kedua adalah relationship. Grounded itu bukan cuma soal pengetahuan Alkitabnya. Bukan hanya cuma tahu, oke, ini adalah doktrinnya. Tetapi bagaimana ini bisa dihidupi. Di 1 Korintus 3:16 katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Dulu di perjanjian lama orang pikir, waduh mereka buat tenda, tabernakel itu, kemudian mereka buat bait Allah. Karena mereka perlu secara fisik, karena mereka tahu, kalau di sana berarti Tuhan ada di sana. Padahal Tuhan nggak butuh tempat itu, mereka yang mau buat. Mereka merasa kalau mereka datang ke bait Allah, itu Tuhan berada.
Tapi kita hidup dalam perjanjian baru, luar biasa. Kita sendiri sekarang menjadi bait Allah Tuhan. Kita bukan bangunan mati, ini bangunan yang hidup. Dan Tuhan sendiri mau punya personal relationship dengan kita. Bahkan hanya dengan kita, dia bahkan mau kita punya hubungan satu sama lain dengan baik. Dia bilang jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Tuhan bilang bait Allah ini bukan tempat, it is you. Ini relationship. Makanya kita di sini jangan kita gosipkan, jangan kemudian kita di sini menjelekkan atau kita menghancurkan spirit saudara-saudari kita. Mengapa? Karena itu adalah bait Allah. Kenapa kita di sini harus bisa mengampuni secepatnya? Kenapa kita di sini harus tidak iri hati? Kenapa kita di sini tidak boleh dendam? Dan kenapa kita di sini harus kasih kata-kata yang membangun bukan yang menghancurkan? Karena kalau kita lakukan itu, kita menghancurkan siapa? Tuhan sendiri. Ini adalah bait Allah dan Tuhan bilang barang siapa lakukan itu, saya sendiri pun mau membinasakan mereka. Mari kita di sini melihat saudara-saudara kita, lihat jemaat sebagai orang-orang yang berarti bagi Tuhan, orang kudus. Jangan kita di sini jelekkan, hancurkan, gosipkan. 1 Korintus 2 ayat 1. Dia bilang ini relationship penting ya. Pondasinya betul Yesus, tapi relationship dengan Yesus penting. Dia bilang di 1 Korintus 2 ayat 1 dan 2. Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ini bukan tentang informasi tentang Yesus. Ini adalah tentang relationship dengan Yesus. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Kenapa kita harus teguh berpegang dan bagaimana caranya? Dia bilang di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Dia adalah kepala. Dan justru dari kepalanya, dari dianya. Kalau kita grounded di dia bilang daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita bisa lihat kasih itu sangat penting. Kamu harus grounded. Tapi harus dibungkus dengan kasih di dalam relationship itu. Yang ketiga, obstacles. Tantangan. Ujian. Itu penting. Dia katakan bagaimana orang membangun. Dia bilang entahlah orang membangun di atas dasar ini. Udah jelas dasarnya Yesus, oke. Kalau kamu mulai dengan itu, amin itu bagus. Tapi bagaimana dan apa yang kamu bangun di atasnya, ini juga menentukan, dia bilang. Karena ada yang membangun dengan emas, perak, batu permata, ada yang dengan kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Jadi bukan sekarang ini. Nanti satu hari akan kelihatan pekerjaannya apa. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. So, ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat ubah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Dasarnya adalah Kristus. Sekarang kamu dan saya adalah murid, kita akan bangun di atasnya. Tapi apa yang kita pakai? Bahan apa kita pakai untuk bangun? Materialnya apa? Materialnya harus benar. Karena dia bilang kalau kita pakai emas, perak, batu permata, itu akan tahan dan permanen. Itu sangat berharga. Itu susah untuk dapatkan emas itu kamu harus, harus digging ya. Harus betul-betul cari ke dalam, menggali. Susah didapat. Tapi ini indah. Tapi kalau kamu bangun dengan kayu, rumput, kering, atau jerami, itu hanya sementara. Nggak bertahan dia. Dan itu murah. Gampang juga diperoleh. Kamu bisa pergi kemana, kamu bisa dapat ini udah. Tapi itu tidak indah, itu hanya biasa saja. Hari ini, kamu mungkin berdoa. Ada di antara kita di sini mungkin sibuk dengan buat ini, buat itu, buat itu. Nggak, kita katakan itu pelayanan.
Dan kita anggap itu baik semuanya. Tapi di mata Tuhan pada akhirnya hanya yang berarti bagi Tuhanlah yang bertahan. Yang tidak berarti akan terbakar. Jadi bayangkan, saya mau tanya kita di sini, selama kamu menjadi murid Yesus, kamu datang gereja, kamu pelayanan, mungkin ada di antara kita di sini melihat ini ada hal yang lebih penting, hal itu lebih penting, dan kita atas nama pelayanan. Saya mau katakan, ada hal yang kita bangun, ada hal yang kita lakukan yang satu hari itu akan dibakar. Dan bayangkan berapa jam, berapa bulan dari hal-hal itu yang terbuang begitu saja. Karena bagi Tuhan bukan itu yang saya inginkan. Dan bukan itu yang menyenangkan saya. Terus terang, saya percaya satu hari ya liturgi yang dibuat di gereja-gereja. Itu akan Tuhan buang, Tuhan nggak peduli itu. Bagi Tuhan nggak, tapi hari ini orang ada berantem tentang masalah liturgi. Style-style itu ada begini, itu akan terbakar, nggak ada guna. Tapi doa kita, kemurnian kita, kecintaan kita kepada firman Tuhan, itulah yang akan bertahan. Coba lihat, apa yang hari ini kita lakukan, yang kita bangun, yang satu hari kita tahu akan sirna. Mari kita bangun, mari kita lakukan hal-hal yang kita tahu itu akan lasting. Di ayat 18 sampai 20, dikatakan, kamu bukan hanya sekarang harus bangun dengan material yang benar, tapi kamu juga harus bangun dengan wisdom yang benar. Jangan pakai wisdom dunia. Hari ini ada orang cara bangun perusahaan, dia pakai untuk bangun kerajaan Tuhan. Kalau kita mau pakai itu, kita cari yang bertalenta. Kita cari yang namanya kelihatannya hebat, impresif, yang punya power, yang itu kita akan cari. Tapi kita lihat bagaimana Yesus membangun kerajaan dia. Dia cari orang-orang yang gak terpandang di dunia. Dia bangun mereka atas dasar kerohanian, kerendahan hati. Bukan atas dasar power, kuasa, talenta yang hebat. Enggak. Jadi ingat, bukan hanya materialis saja harus benar, wisdomnya pun harus benar. Dan dia tutup di ayat 21, katakan motivasinya pun harus benar. Dia bilang, karena itu janganlah ada orang yang memegang dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas. Baik dunia hidup maupun mati. Baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tapi kamu adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Dia bilang kamu ini sebenarnya udah kaya. Kamu udah milik semuanya. Dan semua yang kamu miliki itu dari Kristus. Dan semua milik Kristus adalah punya kamu. Harusnya itu bisa membuat kita secure. Membuat kita mempunyai motivasi yang benar juga. Ujian akan datang. Tantangan akan datang untuk bisa menguji. Kamu bangun atas apa? Material apa kamu gunakan? Wisdom apa kamu gunakan? Dan motivasi apa? Yang jelek akan terbakar nanti. Berikutnya adalah Word of God, firman Tuhan. Kita tahu ya bahwa benih itulah yang memberikan kehidupan. Yang memberikan kehidupan itu dan memberikan pertumbuhan itu adalah Tuhan. Bukan yang nanam. Yang nanam nggak bisa kasih pertumbuhan pada benih atau firman itu sendiri. Yang nyiram nggak bisa memberikan kehidupan. Hanya Tuhan sendiri yang bisa memberikan pertumbuhan. Beda ya tanaman yang asli dengan tanaman yang palsu. Tanaman yang asli itu kita lihat itu bertumbuh. Kalau tanaman yang palsu ya kelihatan cantik. Tapi tidak hidup. Mau tunggu sampai 10 tahun juga nggak bertumbuh juga. Kamu mau tanaman asli atau mau tanaman palsu? 1 Korintus 3 ayat 5. Paulus bilang begini. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Jadi apa? Apa yang paling penting bagi dia? Firman Tuhan yang penting. Itu yang Tuhan, itu yang memberikan kehidupan. Bukan kita si pekerjanya atau si pelayannya. Bukan itu.
Jadi kita juga harus tahu firman Tuhan ini jangan kita cuma susu, kita harus makanan keras juga. Ibrani 5 ayat 11 katakan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tapi yang sukar untuk jelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. So, barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau susu, kita cuma tahu ajas-ajas pokok. Cuma tahulah, itu pengetahuannya. Kita tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dibilang kalau kamu makan makanan keras, berarti kamu bisa bawa itu, firman itu, yang kamu sudah mengerti, dan kamu bisa hidup dalam hidup kamu, sehingga kamu bisa ambil keputusan, ini baik atau benar. Ciri-ciri orang yang berdewasa adalah orang yang dalam menghidupi dan dalam menghadapi hidup dia sehari-hari, tantangan baik di dalam kerjaan, baik dalam hubungan dia dalam keluarga, pernikahan dengan anak, dengan orang tua, ataupun di dalam hal kemurnian dia, pergumulan dia, setiap kali senantiasa dia akan bilang, apakah yang firman Tuhan katakan? Dan bagaimana saya dalam situasi ini saya bisa aplikasikan dalam hidup saya. Itu adalah ciri-ciri orang yang dewasa. Orang yang tidak berdewasa akan senantiasa bertanya terus. Dan saya nggak ada bilang salah untuk bertanya. Tapi akan bertanya. Karena mereka sendiri tidak mau makan makanan keras. Yang bisa melatih mereka untuk bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Saya berharap kita bisa bertumbuh untuk semakin menjadi dewasa. Kemudian yang berikut adalah teamwork. Paulus bilang, aku menanam, dia menyiram. Ini teamwork yang memberikan pertumbuhan Tuhan. Jadi bukan kita yang penting. Di ayat 7 dia bilang, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ini soal teamwork. Bukan kita yang penting. Yang penting adalah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Dan terakhir dia katakan, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Kita ini sama. Mari kita punya humility. Mari kita di sini humble. Jangan sok penting, jangan sok ambil kredit. Kita ini sama, kita cuma diminta Tuhan untuk lakukan bagian kita, pekerjaan kita sesuai dengan karunia Dia sudah berikan. Dan ini adalah 6 hal yang bisa membantu kita untuk bisa bertumbuh di dalam manusia rohani kita. Growth. Yang pertama adalah grounded. Kedua adalah relationship. Yang ketiga adalah obstacles. Yang akan menguji apa, atas bahan apa, motivasi kita, maupun wisdom apa kita pakai. Dari keempat adalah word of God. Itu sangat penting. Mari kita di sini bertumbuh bukan hanya susu, tapi mulai makanan keras. Dan kita perlu teamwork. Dan pada akhirnya kita semua sama. Karena itu kita butuh humility. Saya berharap kita pada tahun ini sama-sama bisa bertumbuh. Dan kita bertumbuh atas dasar Kristus itu sendiri. Semoga ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Karena Yesus mati di kayu salib membangun jemaat yang menjadi dasar bagi kami semua. Biarlah Tuhan tahun ini kami semua di sini dengan karunia yang Engkau sudah berikan, berkat yang Engkau sudah berikan. Biarlah Tuhan kami semua di sini bisa memiliki pertumbuhan dalam manusia baru kami. Bantu kami untuk menanggalkan manusia duniawi kami. Dan mari kami bertumbuh terus supaya semakin hari semakin seperti Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.